Selamat siang. Kami dari kelompok 5 mata kuliah statistika lanjut, mahasiswa pasca sarjana teknik industri UI. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil design of experiments kami mengenai dampak tipe telepon dan provider seluler terhadap waktu koneksi telepon menggunakan faktor ANOVA. Selanjutnya, introduction akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terkait dengan latar belakang untuk penelitian ini, yaitu saat ini perkembangan pesat teknologi 4G dan juga 5G yang telah mengubah definisi komunikasi dan memungkinkan transfer data berkecepatan tinggi dan juga komunikasi melalui internet, yaitu berupa pengiriman pesan, panggilan suara, dan juga panggilan video. Namun, komunikasi panggilan suara masih menjadi andalan pada khususnya ketika sinyal internet 4G ataupun 5G tidak tersedia. Nah, seperti di wilayah Indonesia yang memang penyebaran sinyal terluasnya adalah jaringan 2G sebagai basis sinyal telepon suara. Nah, oleh karena itu kami akan meneliti tentang kualitas setup time panggilan telepon melalui smartphone atau istilahnya adalah PLMN, Public Landed Mobile Network. Nah, penelitian setup time tadi merupakan salah satu parameter atau KPI kualitas jaringan dan layanan. Nah, sehingga dengan mengukur setup time dihadapkan mewakili kualitas jaringan dan sangat penting bagi suatu daerah karena penelitian menunjukkan adanya efek coverage network terhadap kemajuan ekonomi suatu daerah. Faktor yang perlu diperhatikan dalam aktivitas untuk panggilan suara adalah peran smartphone dan jenis sistem operasinya. Saat ini terdapat dua jenis sistem operasi, yaitu Android dan iOS. Dalam menggunakan sistem operasi Android, terdapat berbagai merek, dan kami memilih adalah merek Samsung yang telah menjadi market leader selama beberapa tahun terakhir. Untuk smartphone yang menggunakan sistem operasi iOS adalah merek iPhone itu sendiri. Nah, faktor kedua adalah penyedia jaringan. Kami menggunakan XL, Simpati, dan Halo dari PT Telekomunikasi Seluler dan PT XL Axiata yang mewakili 61,58% pelanggan seluler Indonesia. Nah, next. Oke. Nah, dampak penting penelitian ini yaitu adalah penelitian tentang setup call setup time ini penting mengingat adanya dampak ekonomi yaitu adopsi jaringan komunikasi mobile yang lebih cepat akan membantu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah penting untuk peningkatan infrastruktur dari jaringan untuk panggilan telepon itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan eh, penggunaan, yaitu untuk mengetahui cara panggilan telepon yang nanti bisa membuat layanan dari panggilan telepon dan juga jaringan dapat ditingkatkan kembali. Nah, terakhir adalah terkait dengan pelanggan agar membantu pelanggan dalam pemilihan telepon dan juga jaringan. Cara ringkas tujuan penelitian adalah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi call setup time menggunakan smartphone atau istilahnya adalah PLMN. Yang menjadi variabel independen adalah satu adalah jenis telepon, yaitu di sini menggunakan dua model smartphone dengan dua merek berbeda. Yang kedua adalah jaringan provider. Kami menggunakan tiga operator jaringan yang berbeda. Nah, sebagai variabel dependen adalah call setup time, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat sambungan telepon. Nah, research gap yang diharapkan dapat kami isi adalah menyediakan suatu penelitian tentang kinerja panggilan suara PLMN yang dipengaruhi oleh interaksi perangkat dan juga penyedia jaringan melalui framework design of experiment. Nah, selanjutnya adalah metode yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Next adalah eksperimen ini menggunakan metodologi DOE atau Design of Experiment untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif dengan menganalisis penyebab perubahan variabel respon melalui modifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam eksperimen ini perlu kejelasan mengenai studi eksperimental, metode pengumpulan data, dan pemahaman dasar tentang bagaimana data akan dianalisis. Eksperimen ini menggunakan general factorial design karena melibatkan dua faktor atau lebih dengan setiap kemungkinan kombinasi level dari semua faktor yang dianalisis. Terdapat yang namanya main effect atau efek utama yang merupakan respon yang dihasilkan dari perubahan level satu faktor dan terdapat juga interaction
efek atau efek interaksi yang merupakan dampak suatu faktor pada berbagai level dari faktor lainnya. Secara umum, flowchart dari eksperimen ini pertama adalah penentuan device dan provider sebagai faktor yang akan dianalisa, lalu pengambilan data, dilanjut dengan analisa data dengan menggunakan Minitab. Selanjutnya, model adequacy checking, apabila dicek apakah data residual normal, tidak ada outlier, dan independen. Apabila tidak, perlu dilakukan yang namanya transform data, lalu kembali lagi ke model adequacy checking. Apabila hasilnya memenuhi, maka dapat diambil kesimpulan. Selanjutnya adalah eksperimen ini dimulai dengan penentuan faktor yang akan dianalisis. Dua faktor yang dipilih yaitu device dan provider. Device-nya menggunakan Samsung Galaxy S24 dan iPhone 14, sementara provider menggunakan XL, Simpate, dan Halo. Respon variabelnya yaitu call setup time yang diukur mulai dari tombol panggil yang ditekan pada device yang diuji hingga notifikasi panggilan masuk diterima. Observasi ini diukur menggunakan stopwatch untuk menghasilkan pengukuran waktu yang nyata dan akurat. Eksperimen ini juga melibatkan prinsip dasar dari DOE, yaitu randomisasi untuk memastikan alokasi perlakuan tidak bias dan membantu memvalidasi asumsi keacakan. Lalu replikasi agar setiap kombinasi level diulang 3 kali untuk memastikan hasil yang lebih akurat, serta blocking. Dalam eksperimen ini tidak dilakukan karena tidak ada faktor pengganggu dan juga observasi data dilakukan pada hari dan waktu yang sama. Selanjutnya, ada treatment combination, yaitu observasi dilakukan dengan 6 kombinasi device dan provider menghasilkan 18 data pengamatan dengan 3 pengulangan untuk setiap kombinasi. Next. Proses pengolahan data dan analisis statistikalnya itu menggunakan analisis of variance atau ANOVA untuk menentukan efek utama dan efek interaksi faktor terhadap variabel respon. Dilakukan juga model adequacy untuk yang berupa analisis residual, yaitu memeriksa residual untuk normalitas dan independensi, lalu deteksi outlier untuk memastikan bahwa asumsi model terpenuhi serta melakukan transformasi data jika diperlukan, lalu interpretasi. Setelah memastikan kecukupan model, kesimpulan akan diambil dari proses pengambilan keputusan, membantu identifikasi nilai yang terbaik atau optimal untuk setiap faktor guna meminimalkan waktu koneksi panggilan. Selanjutnya, hasil. Ya, untuk penelitian ini kami menggunakan Minitab versi 22,3 untuk pengolahan data. Jadi dari penelitian dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada tabel tersebut, di mana device merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh signifikan terhadap call setup time, yang diindikasikan oleh p-value yang lebih kecil dari 0,05. Kemudian dari hasil penelitian ditemukan juga bahwa untuk device, Samsung memiliki rata-rata kecepatan koneksi atau setup time yang lebih cepat. Sementara untuk provider, XL yang paling unggul dalam rata-rata kecepatan setup time, serta kombinasi dengan rata-rata setup time yang paling cepat adalah dengan menggunakan device Samsung dan provider XL. Kemudian selanjutnya, untuk plot yang kami coba analisa adalah hasilnya untuk normal probability plot, walaupun sebagian besar data terdistribusi normal, namun ada minimal satu data point yang berpotensi sebagai outlier di sisi kanan atas. Kemudian untuk residual versus order plot, tidak terlihat adanya pola menandakan bahwa data residual independen. Kemudian untuk residual versus fitted value, terlihat ada sedikit panel atau corong yang terbentuk dari data residual. Kemudian dari histogram juga terlihat sedikit kemiringan ke kanan atau right skew.
Nah, kemudian dari hasil plot-plot tersebut eh, menunjukkan bahwa adanya transformasi data yang perlu dilakukan. Setelah itu kami coba melakukan transformasi data untuk data-data yang diambil dengan menggunakan logaritmik, dan hasilnya adalah pada sebelah kanan bahwa normality sedikit menjadi lebih baik, tidak ada outlier pada normal probability plot. Kemudian pada versus fits juga sudah lebih random, pada histogram lebih simetris, dan juga pada versus order masih tetap random. Kemudian setelah data transformasi tersebut juga kami coba lakukan analisa ANOVA kembali, dan hasilnya tetap sama, yaitu pada faktor device merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh signifikan terhadap call set uptime, di mana angka tersebut di bawah 0,05 untuk p-value-nya. Sedangkan yang lain masih di atas 0,05 baik untuk provider serta untuk interaksi antara device dan provider. Ya, sekian untuk result. Lanjutkan kembali oleh rekan kami, Diansa. Oke. Dari hasil eksperimen ini, kami menemukan bahwa Samsung Galaxy S24 lebih cepat dalam koneksi telepon dibandingkan iPhone 14. Hal ini menunjukkan bahwa device memiliki peran penting dalam waktu koneksi telepon. Lalu, provider dalam eksperimen ini, yaitu Excel, Simpati, dan Halo, tidak mempengaruhi waktu koneksi telepon secara signifikan. Selanjutnya adalah tidak ada pengaruh signifikan antara interaksi device dan provider. Artinya, kinerja device tetap sama meskipun menggunakan provider yang berbeda. Lalu pada eksperimen ini transformasi logaritmik dilakukan untuk memenuhi asumsi ANOVA. Setelah transformasi dilakukan, analisis residual menunjukkan bahwa data normal, independen, dan variansinya homogen. Penelitian ini juga menggunakan replikasi dan randomisasi untuk memastikan hasil yang kuat. Kesamaan antara Simpati dan Halo mungkin karena keduanya dimiliki oleh perusahaan yang sama, yaitu Telkomsel. Dari hasil temuan dapat disimpulkan bahwa device atau perangkat lebih mempengaruhi waktu pengaturan panggilan atau PLMN dibandingkan dengan pilihan provider. Temuan ini berguna untuk perusahaan operator jaringan, produsen smartphone, perusahaan komunikasi untuk meningkatkan kinerja waktu koneksi telepon. Berikutnya adalah rekomendasi penelitian selanjutnya. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah yang lain bisa mempelajari bagaimana kekuatan sinyal dan cakupan jaringan mempengaruhi waktu koneksi telepon, terutama di daerah pedesaan dengan jangkauan jaringan 2G dan 3G saja. Lalu juga bisa dipelajari bagaimana pembaruan sistem OS, aplikasi yang digunakan pada saat telepon, di background, dan user habits mempengaruhi waktu koneksi telepon. Lihat juga bagaimana kustomisasi perangkat, pemilihan aplikasi, dan preferensi jaringan mempengaruhi kinerja telepon. Lalu penelitian ini juga bisa diperluas dengan mencakup lebih banyak merek perangkat atau device dan lebih banyak provider jaringan global. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.